Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Nama saya Aminatul Afia, unit kerja SDN Karangsentra. Saya peserta CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Berikut tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan proses coaching. Saya Aminatul Afia sebagai supervisor. Kemudian ini rekan saya Ibu Atoharo sebagai coach, dan kemudian ini rekan saya Ibu Enia sebagai coaching. Berikut tayangan coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Aat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap coaching, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coaching, ya Bu ya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Nah, apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta atau tidak? Di mana alur tirta itu Ibu harus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coaching tersebut ya. Ibu juga harus ingat bahwa dalam coaching ini juga punya prinsip yang akan menjadi penilaian saya, yaitu sebagai kemitraan. Nah, di mana proses kreatif dan akan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu ya Bu ya. Kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan pada proses coaching nantinya? Saya akan mencoba melakukan mendengarkan dengan aktif. Juga saya akan kehadiran penuh serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti? Saya ingin mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kemudian nih pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan yang diinginkan dari proses coaching kali ini yang seperti apa, Bu? Saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari apa tiap permasalahan yang dihadapi. Oke, siap. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu, supervisi. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Oke, silahkan Ibu melanjutkan dengan proses coaching. Semoga sukses ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar Ibu siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Ibu, luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak di kelas bagaimana Ibu? Anak-anak di kelas alhamdulillah masih selalu bersemangat. Masih selalu bersemangat. Tuh iya, waktu itu nelpon ada apa ya Bu ya? Ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Saya ada sedikit kendala dalam mata pelajaran yang saya ampu, khususnya mata pelajaran seni budaya, materi gerak anggota tubuh. Semoga pertemuan ini bisa memecahkan masalah saya. Oh, jadi siang ini Ibu ingin membicarakan tentang hambatan atau kendala pada materi seni budaya mengenai gerak anggota tubuh atau menari ya Bu ya. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan siang ini? Harapan saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk materi gerak anggota tubuh. Saya menemukan kendala ketika melakukan gerak anggota tubuh, banyak yang kaku. Terus ada yang malu-malu, ada juga yang menyampaikan pada saya, emang guru tahu saya kaku? Kan saya juga tidak merasa dan melihat kalian saya kaku. Dan untuk siswa laki-laki menganggap bahwa gerak tubuh akan menari itu untuk perempuan, hingga saat pelajaran itu kurang efektif.
Oh begitu ya Bu ya. Jadi hari ini Ibu ingin mendapatkan solusi atas permasalahan pada siswa yaitu mengenai pelajaran seni budaya pada materi menari, di mana siswa masih kaku ya Bu ya, belum percaya diri untuk maju ya Bu ya. Benar begitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Oke. Nah, menurut pengamatan Ibu, siswa yang berhasil melakukan gerak atau menari itu seperti apa Ibu? Yang berhasil itu adalah yang dapat melakukan gerak sesuai irama musik. Kemudian agak luwes gitu ya, tidak kaku dan malu-malu, melakukan dengan percaya diri. Kemudian sudah itu kita coba berpasangan ya, namun belum sesuai dengan harapan. Oh, begitu ya Bu ya. Kalau yang dikatakan berhasil yang tadi Ibu sudah sampaikan tadi, berarti siswa yang berhasil mendapatkan nilai 10 begitu Bu ya. Sekarang kondisi siswa Ibu itu di level berapa Bu? Jika dinilai 1 sampai 10 ada di level berapa Ibu? Untuk sekarang mungkin masih di level 5 karena hanya maju dan gerakannya malu-malu, belum sesuai dengan irama. Oke. Jika untuk di kondisi 10 mungkin agak sulit. Di level berapa mungkin anak-anak bisa melakukannya Bu? Ada kemungkinan bisa di angka itu. Oh, di angka 10 ya Bu ya. Jadi Ibu optimis ya anak-anak bisa di angka 10. Oh iya Bu. Ada nggak ide atau gagasan mungkin agar anak bisa mencapai ke level yang ideal tadi? Berdasarkan pengamatan saya analisis memang anak-anak harus melihat sendiri gitu apa gerakannya harus dilakukannya. Jadi ide saya nanti saya akan pasang cermin besar ya di kelas atau ruangan khusus agar anak-anak dapat melihat dengan langsung dan melihat ekspresinya sendiri. Sedangkan pada siswa laki-laki yang menganggap bahwa menari itu seperti perempuan, mungkin nanti akan saya hadirkan narasumber atau penari laki-laki. Rencananya seperti itu. Oh, rencananya begitu ya Bu ya. Kalau memasang cermin besar, kira-kira nanti ada kendala tidak Bu? Mungkin kendala pertama adalah waktu, karena pemasangan cermin besar butuh waktu. Dan kedua, kendala ruangan, karena nanti butuh ruangan yang cukup luas. Tapi insya Allah kendala itu dapat teratasi. Semoga dengan terpasangnya cermin, anak-anak lebih bersemangat dan percaya diri. Oke, berarti sudah ada solusinya ya Bu ya. Solusinya adalah memasang kaca besar di ruangan. Apakah nanti kaca besar itu cukup efektif Bu dalam membantu anak-anak lebih percaya diri saat menari? Insya Allah efektif dalam membantu anak-anak. Nah, selain solusi tadi nih, pemasangan kaca besar di dalam ruangan, ada tidak solusi lainnya? Mungkin saya nanti akan hadirkan juga penari laki-laki profesional agar anak melihat. Semoga dapat membantu. Oke, tadi akan ada pemasangan cermin ya Bu ya. Menurut Ibu, bagaimana untuk mewujudkan alat bantu tersebut dalam memasangnya dalam ruangan? Apa saja yang dibutuhkan Bu kira-kira? Yang saya butuhkan jelas cermin ya Bu ya. Saya akan segera mencari cermin ke toko-toko yang panjang dan lebarnya sesuai dengan kebutuhan. Sekira papan tulis seperti itu. Oh, jadi cukup besar ya Bu ya. Apakah Ibu akan mengalami kendala Bu? Mengingat itu kan besar gitu, ada di dalam ruangan gitu. Kira-kira apakah alat bantu tersebut nanti menjadi kendala atau mengalami kendala Ibu saat pemasangannya? Ya, karena ini pertama kali ya Bu ya, mungkin akan mengalami kendala. Oh, karena pertama kali ya Bu ya. Ada seorang yang nanti bisa membantu Ibu? Ya, nanti saya akan meminta bantuan pada bagian sapras dan rekan sejawat. Efektifnya bagaimana akan kita diskusikan kembali. Oke, kira-kira untuk pemasangan itu atau mewujudkan alat bantu itu butuh berapa lama Ibu sampai bisa digunakan oleh siswa? Insya Allah 1 minggu. 1 minggu ya. Oke. Itu butuh waktu 1 minggu ya Bu ya. Kira-kira adakah yang dapat membantu mengingatkan tentang komitmen Ibu? Komitmen saya jelas saya nanti bersama-sama guru di kelas 7 agar bersama-sama saling mengingatkan.
Oh, seperti itu ya Bu ya. Berarti bersama-sama guru kelas 7 ya Bu ya. Kurang lebih ada berapa orang Ibu? Mungkin kayaknya ada 3 orang. 3 orang. Semuanya akan berkolaborasi Bu? Ya, semuanya berkolaborasi. Semuanya berkolaborasi. Kalau boleh saya merangkum Ibu, pada pertemuan hari ini Ibu ada kendala pada praktik seni budaya yaitu menari, dan Ibu sudah menemukan solusinya. Dalam hal ini, apakah pertemuan ini sudah sesuai dengan tujuan Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Di mana saya sudah mendapatkan pencerahan terhadap permasalahan saya dan alhamdulillah sudah tercerahkan. Semoga anak terbantu dan lebih percaya diri dan luwes. Oke. Apa sebelumnya sudah pernah membandingkan penggunaan alat ini dengan media lainnya tentang tingkat keberhasilannya, Bu? Belum. Ini adalah pertama kalinya. Oh, ini pertama kalinya ya. Berharap semoga dengan pemasangan alat ini, cermin ini dapat membantu meningkatkan ya Bu ya, kepercayaan diri anak, luasnya anak dalam menari ya Bu ya. Oke, Ibu, kita berada di sesi akhir diskusi ini ya Bu ya. Luar biasa Ibu sudah dapat menemukan solusinya sendiri. Bagaimana nih Bu perasaannya Bu? Oh, alhamdulillah senang sekali karena menemukan solusi dan insya Allah kita akan bertemu 1 minggu lagi ya Bu. Oke, 1 minggu lagi Ibu ya. Kita nanti coba akan lihat bagaimana efektifnya pemasangan cermin itu terhadap peningkatan ideal dari penilaian tadi ya, yang Ibu sudah sampaikan di level 10 ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih juga sudah melakukan pertemuan dengan saya. Sehat selalu ya Bu ya. Semoga ini bisa meningkatkan semangat belajar anak ya Bu ya. Selamat bersamai anak-anak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Enia ya. Sekarang kita masuk pada sesi pasca coaching. Saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Iya. Alhamdulillah Ibu ya, tadi saya melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Insya Allah sepertinya terpenuhi. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dalam kehidupan saya melihat bahwa proses coaching yang dilakukan sudah sesuai ya Bu, sudah sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian konsep coachingnya juga ada. Dalam proses coaching tadi Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach juga merespon dengan baik. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir saya ya Bu ya, sebelum kita tutup sesi pada hari ini. Kompetensi apa lagi yang ingin dicapai berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Iya, saya ingin lebih memahami lagi proses coaching yang benar-benar sempurna seperti itu ya Bu ya, hingga ke depan saya bisa melakukan coaching bersama teman sejawat saya di sekolah dengan lebih baik lagi. Oke, bagus ya Bu ya. Baik Bu, semoga pada proses coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kami akan melakukan proses coaching di mana saya Enia sebagai supervisor dan Ibu Aminatul Afiyah sebagai coach dan Ibu At-Taharoh sebagai coaching. Selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Aminatul hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu.
Oke, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Saya akan menjelaskan dulu tentang teknik penilaian yang akan saya nilai pada saat proses coaching. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta? Di mana dalam alur tirta itu Ibu harus mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana nanti respon coachingnya dan bagaimana respon coach terhadap pertanyaan coach. Ya. Ibu juga harus ingat bahwa dalam coaching ini juga punya prinsip yang akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan. Ya. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu pada Ibu. Kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu Aminatul ingin kembangkan pada proses coaching? Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Rencananya nanti saya akan melakukan proses coaching dengan cara mendengarkan aktif. Kemudian saya juga berusaha untuk melakukan kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Sekarang bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Oke, saya akan melakukan mendengarkan aktif dan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan yang diinginkan dari proses coaching kali ini seperti apa? Rencananya saya akan berusaha agar coach ini akan mendapatkan solusinya sendiri dari permasalahannya. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertanyaan prasupervisi ya. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Aat, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Ibu Evi, alhamdulillah kabarnya luar biasa baik. Semoga Ibu juga kabarnya baik ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Oh iya, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan ya dengan saya. Nah, apa agenda yang ingin didiskusikan pada siang hari ini Bu Aat? Iya betul Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya atas waktu yang diberikan. Saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran seni budaya yang telah saya lakukan di kelas 1, yaitu pada materi menyanyi Ibu. Baik Ibu, terima kasih juga sudah ingin berbagi cerita ya Bu tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Apa yang sekiranya bisa saya bantu nih Bu? Kalau boleh, sekarang Ibu ceritakan kepada saya kira-kira apa hambatan yang sekarang Ibu rasakan saat ini? Begini ya Bu ya, sebenarnya saya agak kecewa nih Bu. Apa yang membuat Ibu merasa kecewa? Begini Bu, kemarin kan saya melakukan ulangan harian ya Bu ya. Setelah saya koreksi ulangan harian itu, saya banyak mendapatkan murid yang nilainya masih sangat rendah. Saya pikir kok seperti ini, saya agak sedikit kecewa. Apa ada yang salah ya dengan cara saya mengajar seperti itu Bu? Saya coba koreksi ulang itu Bu. Oh, itu yang membuat Ibu kecewa. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Bu Aat bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Ibu ajarkan biasanya? Gini ya Bu, pada mata pelajaran seni budaya, terutama di menyanyi, saya sebenarnya sudah mencoba memakai metode yang menurut saya luar biasa ya Bu ya. Saya mencoba juga dengan IT, saya membuka YouTube, meskipun saya memang ketika saya mencontohkan sendiri, suara saya kan memang boleh dibilang sedikit bagus ya Bu ya. Gitu ya. Ya, jadi saya mencoba dengan menyetel YouTube ya Bu ya, dan di situ ketika ada pembelajaran di menyanyi itu anak-anak
memang mengikuti Bu, tapi kenapa ketika dilakukan tes formatif atau ulangan harian lah Bu ya, kok nilai anak-anak itu masih di bawah gitu Bu. Nah itu yang buat saya kenapa gitu kan, bertanya-tanya Bu, kenapa seperti itu. Oh iya ya. Dari permasalahan yang tadi Ibu sampaikan itu, padahal Ibu sudah berusaha untuk memakai IT dan juga mencoba untuk supaya anak-anak itu paham ya Bu ya tentang teknik-teknik vokal tersebut, tapi ternyata kok nilainya rendah seperti itu ya Bu ya. Nah dari permasalahan tersebut biasanya yang Ibu lakukan apa untuk mengatasinya itu Bu? Biasanya gini, saya mencoba meremed pada materi itu. Saya panggil anak-anak yang memang sangat kurang di materi itu, karena bukan hanya sedikit Bu ya. Jadi sebagian besar anak pada materi itu tuh nilainya jauh dari harapan saya sebagai guru ya Bu ya. Jadi saya mencoba meremedial, mengulang lagi, mereview lagi pada materi menyanyi Bu. Oke, baik. Nah, setelah Ibu melakukan hal tersebut, ya yang tadi dijelaskan, menjelaskan ulang lagi atau mengajak kembali anak-anak itu untuk belajar kan, maksudnya untuk mengulang materi tersebut, sebetulnya bagaimana sih respon murid tersebut setelah solusi yang Ibu lakukan tadi itu? Alhamdulillah sih ya Bu, responnya positif ya, anak-anak mau untuk mempelajari ulang materinya, tapi ada juga setelah mempelajarinya tetap aja anak-anak masih ada yang belum memahami gitu Bu ya, bagaimana menentukan teknik-tekniknya vokal seperti apa begitu ya Bu ya. Jadi disitulah saya harus bekerja keras untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak. Oke. Berarti dari solusi yang Ibu biasanya nih, yang solusi yang Ibu tadi lakukan itu sebetulnya sudah ada beberapa anak yang mengikuti dan juga paham dengan teknik vokal tersebut. Akan tetapi masih ada beberapa siswa yang mungkin masih kesulitan tentang materi vokal tersebut itu ya Bu ya. Iya Bu. Coba mungkin saya ingin menanyakan tentang hal itu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka sulit memahami tentang teknik vokal tersebut Bu? Menurut saya itu kemungkinan karena murid masih kurang memahami jenis-jenis suara Bu, teknik-tekniknya, sehingga sulit menentukan jenis suara dan teknik itu sendiri. Kemudian bisa jadi itu juga karena gaya belajar yang belum bisa saya penuhi sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Oh ya, baik. Yang tadi Ibu jelaskan itu, nah bagaimana sih caranya Ibu memastikan bahwa murid itu kurang memahami materi dan juga Ibu juga berpikir bahwa itu tuh disebabkan karena gaya belajar yang belum dipenuhi kebutuhannya gitu. Iya benar Ibu, seperti itu. Saya menganalisa begini Bu, karena dari hasil jawaban anak masih belum bisa membedakan antara istilah suara wanita dan laki-laki dalam teknik vokal, sehingga jawaban mereka masih jauh dari kata tepat apabila mengarah ke menentukan jenis-jenis suara. Jadi masih agak jauh Bu, masih perlu pengulangan lagi. Oh seperti itu ya Bu ya. Nah bagaimana dengan faktor kebutuhan belajar yang belum Ibu penuhi yang tadi Ibu jelaskan itu seperti apa sih Bu? Ya begini, jadi di kelas saya itu Bu, saya melihat ya Bu ya, saya mengamati ada kecenderungan murid-murid nilainya rendah itu karena mereka sepertinya menyukainya di menggambar ya Bu ya, dan bagian-bagian yang mirip seperti mapping gitu Bu. Jadi mungkin ketika menyanyi agak kesulitan Bu. Oh iya baik Ibu. Saya tertarik ya Bu ya dengan penjelasan Ibu tadi. Nah strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu murid
mengatasi masalah yang mereka hadapi itu, Bu? Iya Bu, karena murid saya sepertinya kurang menguasai dan kurang memahami pengertian dari jenis-jenis suara, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Oke, iya betul ya Bu ya. Saya sepakat karena dengan bantuan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu murid meningkatkan pemahaman menentukan jenis-jenis suara itu. Iya Bu, maksud saya juga seperti itu. Iya. Baiklah, apakah Ibu punya gambaran solusi atau antisipasi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ya, saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping supaya murid dapat lebih mudah menentukan jenis-jenis suara. Oke, nah maksud saya itu Bu. Jadi Bu Aat juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid tersebut supaya kebutuhan belajarnya itu terpenuhi Bu. Nah, dengan demikian akan membantu murid memahami jenis-jenis suara yang Ibu harapkan tadi itu. Oke, iya Bu. Saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi terhadap dalam pembelajaran saya ya Bu ya, nanti di dalam kelas. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya, yaitu tepatnya 1 minggu lagi ya Bu ya, pada mata pelajaran seni budaya. Oke, bagus-bagus. Kira-kira nih Bu ya, bagaimana komitmen yang Ibu Aat lakukan ya untuk menjalankan aksi dalam waktu dekat tersebut? Oke, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan murid serta media mind mapping. Oke, bagus Bu. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Untuk menjalani komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu Aat? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Oke, baiklah Ibu Aat. Ternyata Ibu Aat sendiri sudah menemukan solusinya. Saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan oleh Ibu ya. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan murid-murid Ibu juga dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang baik ke depannya. Oke Bu, siap Bu. Kalau begitu, terima kasih ya Bu ya atas sarannya. Iya, sama-sama ya Ibu Aat, sukses selalu untuk Ibu Aat. Oke Ibu, amin. Saya pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aminatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu At-Taharoh. Ya. Sekarang di sesi pasca coaching, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ada yang sudah Ibu lakukan terkait dengan ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah ya Bu. Setelah saya melakukan coaching bersama Bu Aat sebagai coach, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur ILTA. Yang mana alur ILTA itu ada yang namanya tujuan utama, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Iya. Kemudian saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi ya, dengan di dalam catatan saya melihat bahwa proses coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada. Dalam proses coaching tadi Ibu mengajukan pertanyaan ya, yang sudah berbobot dengan coaching, juga merespon dengan baik ya. Kemudian pertanyaan terakhir saya, sebelum kita tutup sesi ini ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dicapai berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Yang berdasarkan coaching yang saya lakukan tadi bersama coaching Ibu Aat ya, saya ingin lebih memahami lagi proses dalam melakukan coaching. Kenapa hal itu? Supaya saya lebih bisa menggali
potensi yang ada pada coaching tadi, supaya si coach ini bisa lebih menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri gitu. Sehingga dengan saya sering berlatih gitu ya Bu ya, saya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching dengan rekan sejawat atau dengan siswa atau dengan yang lainnya. Baik Ibu. Semoga pada proses coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ibu Atoharo yang dalam coaching ini akan berperan sebagai supervisor, dan ini Ibu Enia yang akan berperan sebagai coach, dan ini Ibu Aminatul Afia yang akan berperan sebagai coach. Mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Enia, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu kan melakukan proses coaching ya dengan coaching. Saya akan menjelaskan dulu tentang penilaiannya yang akan saya nilai pada saat proses coaching nanti ya Bu ya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya dengan Ibu. Apakah proses coaching yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta Ibu harus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana respon coachingnya terhadap pertanyaan dari coach tadi. Terus Ibu juga harus ingat bahwa dalam coaching ini juga punya prinsip yang akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu pada Ibu. Kompetensi coaching yang bagaimana yang Ibu Enia ingin kembangkan pada proses coaching kali ini, Ibu? Nanti saya akan lakukan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Insya Allah akan saya lakukan mendengarkan aktif dan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini Ibu, indikator tercapaian tujuan yang diinginkan dan proses coaching kali ini seperti apa? Saya akan berusaha agar coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertanyaan prasupervisi ini. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya ya Bu. Silakan Ibu lanjutkan proses coachingnya dengan coaching. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Aminatul, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Enia, alhamdulillah kabar baik Bu. Semoga Ibu juga kabarnya baik ya Bu. Apakah kondisi saat ini Ibu sedang longgar? Alhamdulillah, iya siap Bu Aminatul. Kebetulan saya sekarang sedang santai dan sedang tidak ada pekerjaan lain. Baiklah Ibu, kira-kira apa fokus tujuan sesi kita hari ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bu Enia atas waktunya. Fokus tujuan sesi kita hari ini yaitu tentang amanah baru Bu yang diberikan oleh kepala sekolah, yaitu tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Di mana saya ini merasa kayak seperti kurang kompeten gitu Bu apabila ditunjuk sebagai bendahara BOS. Saya merasa belum bisa gitu, apalagi ditambah sekarang saya sedang ada kegiatan guru penggerak, jadi saya merasa kesulitan untuk membagi waktu. Nah, semoga hari ini bisa tercerahkan setelah berdiskusi dengan Bu Enia. Oh, jadi Bu Aminatul saat ini mau membicarakan soal keraguan Ibu terkait penunjukan Ibu sebagai bendahara BOS oleh kepala sekolah dan merasa kesulitan membagi waktu antara tugas pendidikan guru penggerak dan tugas sebagai bendahara BOS. Iya betul Bu, saya tidak yakin kalau saya itu bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara BOS, karena saya betul-betul belum berpengalaman sama sekali terkait tugas dari bendahara BOS itu. Nah, ditambah lagi saya sangat kesulitan membagi waktu antara tugas kedua tersebut Bu.
Oh, jadi permasalahan ibu belum berpengalaman sebagai bendahara bos dan kesulitan ibu membagi waktu antara tugas pendidikan guru penggerak dan tugas sebagai bendahara ya. Nah, bolehkah diceritakan apa hambatan yang ibu rasakan saat ini? Saya itu sekarang ya Bu ya merasa kalau saya itu belum mampu mengerjakan tugas sebagai bendahara karena saya tidak memiliki basic dalam hal mengatur keuangan gitu. Saya juga betul-betul tidak mengerti bagaimana tugas yang akan saya kerjakan nantinya gitu. Nah, menurut Bu Aminatul, orang yang berpengalaman sebagai bendahara bos itu yang seperti apa? Bolehkah saya meminta pendapat ibu? Ya, menurut saya ya Bu ya, bendahara bos itu seseorang yang sudah memahami juknis bos, kemudian mampu menyusun RKAS yang lengkap, kemudian mampu menggunakan aplikasi Arkas, lalu berkoordinasi dengan tim manajemen bos, kemudian aktif di forum bendahara bos, dan juga sering bertukar informasi dengan komunitas bendahara-bendahara yang lain, dan juga transparan dengan semua pihak. Itu menurut saya sih Bu. Oke, baik Bu. Pendapat ibu bagus sekali. Memang betul, seorang bendahara penting memahami juknis bos, mampu menyusun arkas dan lainnya. Nah, bagaimana permasalahan itu? Ibu terkait kesulitan membagi waktu. Nah, itu dia ya Bu Enia ya. Saya tuh sering sekali mengalami kesulitan membagi waktu dari dua kegiatan tersebut. Yang saya rasakan yang lebih beratnya adalah ketika saat mengerjakan tugas-tugas deadline-nya itu berbarengan gitu bersamaan. Saya akhirnya jadi sedikit mengorbankan waktu bersama keluarga saya. Terlebih ya Bu, saya tuh sekarang sudah memiliki dua anak. Yang pertama usia 2 tahun, yang kedua usia 4 bulan. Jadi mereka itu kan sebetulnya masih butuh kasih sayang dari seorang ibu yang betul-betul butuh pegangan lah ibarat gitu kan. Namun saya sering mengabaikan mereka karena tugas-tugas saya yang sangat menumpuk gitu Bu. Baik ibu. Saya tertarik dengan penjelasan ibu mengenai keraguan ibu menjadi seorang bendahara bos karena belum berpengalaman dan kesulitan membagi waktu antara tugas pendidikan guru penggerak dan bendahara. Nah, menurut Ibu Aminatul, apa prioritas yang akan ibu lakukan agar mampu melakukan pekerjaan sebagai bendahara bos? Menurut saya agar saya bisa mampu melakukan pekerjaan itu, yaitu pekerjaan sebagai bendahara, saya harus banyak belajar Bu. Kemudian saya juga harus berdiskusi dengan sesama bendahara sekolah lain, dan banyak bertanya dengan bendahara sekolah yang sebelumnya yang menjadi bendahara di sekolah ini. Bagus sekali. Kemudian, menurut Bu Aminatul, strategi apa yang akan ibu lakukan untuk mengatur waktu yang baik agar semua bisa berjalan dengan seimbang antara tugas pendidikan guru penggerak dan tugas sebagai bendahara bos? Yang pasti ya Bu, saya harus lebih disiplin dalam mengatur waktu, kemudian memprioritaskan tugas yang lebih dekat deadline-nya, dan mengkomunikasikan dengan keluarga mengenai konsekuensi positif dan negatif dari kegiatan yang saya jalani ini. Wah, rencana yang bagus itu Bu Aminatul. Dengan komunikasi yang baik, pasti keluarga bisa memahami situasi dan kondisi yang ibu alami. Karena keluarga adalah support sistem yang terbesar bagi kita. Kemudian, ibu juga banyak belajar mengatur waktu dengan baik dan berdiskusi dengan sesama bendahara sekolah lain, serta banyak bertanya dengan bendahara bos di sekolah ini sebelumnya. Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut agar tugas saya yang saya jalankan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Oke, bagus sekali Bu. Kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita hari ini? Kita akan menindaklanjuti dari sesi kita hari ini secepatnya Bu. Saya akan langsung menerapkannya mulai besok hari, yaitu mulai mendisiplinkan diri soal waktu, dan berusaha untuk terus semangat belajar hal baru sebagai bendahara bos. Bagus sekali Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan ibu buat untuk menjalankan aksi dalam waktu dekat?
untuk permasalahan soal keraguan saya penunjukan sebagai bendahara BOS, saya akan berusaha mempelajari juknis BOS yang terbaru. Kemudian saya juga belajar menggunakan aplikasi Arkas. Saya juga akan menemui rekan-rekan saya untuk bersama-sama belajar membuat SPJ BOS. Serta saya juga akan banyak komunikasi dengan bendahara-bendahara lain dan tim BOS Dinas. Kemudian terkait permasalahan mengatur waktu, saya akan membuat daftar list pekerjaan dari yang paling dekat deadline-nya. Kemudian saya tidak akan menunda pekerjaan serta akan komunikasi dengan keluarga terkait tugas yang sedang saya jalankan. Baiklah, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Insya Allah saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, pengurus aset sekolah, dan juga operator dapodik dan rekan bendahara sekolah lain untuk bersama memberi masukan terkait pembuatan rencana anggaran dan pelaporan BOS. Saya juga akan berkolaborasi dengan suami terkait pembagian tugas di rumah untuk bekerja sama mengurus keluarga. Terus itu. Baiklah Bu Aminatul, saya sangat senang mendengarkan komitmen yang disampaikan. Harapan saya, Ibu mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tetap bersemangat untuk belajar hal-hal baru. Oke, siap Bu. Kalau begitu, terima kasih atas saran dan masukannya. Sama-sama Bu Aminatul. Sukses selalu untuk Ibu. Amin. Terima kasih. Saya pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Enia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu. Tadi sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Aminatul. Sekarang di sesi pasca coaching, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan sesuai dengan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Kemudian saat proses coaching tadi, saya mencatat beberapa ya Bu ya. Saya melihat bahwa proses coaching sudah sesuai memang dengan alur TIRTA. Kemudian konsep coaching juga ada. Tadi Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching meresponnya dengan sangat baik. Kemudian ini pertanyaan saya yang terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup sesi ini, kompetensi apa lagi yang ingin dicapai berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Saya ingin lebih memahami lagi proses melakukan coaching hingga ke depan dapat lebih baik. Baik Ibu, semoga pada proses coaching berikutnya dapat lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian proses coaching dari kelompok kami dan kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.